Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar hadis ke-33 yang berjudul dasar-dasar hukum dalam Islam. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bid'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakinil baitu ala mudda'i wal yaminu ala man angkara. Hadis Hasan rawahu Imam Baihaqi wa ghairihi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah bersabda, seandainya setiap orang bebas mengeklaim, pasti banyak orang yang mengeklaim harta dan jiwa orang lain. Karena itu, orang yang mengklaim harus mendatangkan bukti dan orang yang menyangkal harus bersumpah. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan lain. Hamiyatul hadisnya, Imam Nawawi berkata, hadis ini adalah dasar penting bagi hukum syar'i. Sedangkan Ibnu Daqi al-Id berkata, hadis ini merupakan dasar dari berbagai dasar hukum Islam, juga tumpuan saat terjadi pertikaian. Fikul hadisnya adalah ketinggian hukum Islam. Islam adalah sistem kehidupan yang sempurna. Islam mengajarkan akidah yang bersih, ibadah yang benar, akhlak yang mulia, hukum yang menjamin setiap hak dan melindungi nyawa, harta, dan kehormatan setiap individu. Macam-macam saksi. Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan bayyinah dalam hadis di atas adalah saksi. Kesaksian ini akan membantu terkuaknya suatu kasus atau benar tidaknya sebuah dakwaan. Demikian dalam hukum Islam terdapat 4 macam kesaksian, diantaranya yang pertama kesaksian terhadap zina, yang kedua kesaksian terhadap pembunuhan dan kejahatan selain zina, yang ketiga kesaksian untuk menempatkan hak-hak yang bersifat materi, yang terakhir kesaksian terhadap masalah wanita yang biasanya tidak diketahui laki-laki. Saksi adalah bukti bagi pihak penggugat, sedangkan sumpah adalah bukti bagi pihak tergugat. Seorang hakim hendaknya memutuskan hukuman dan memenangkan orang yang memiliki bukti yang benar, baik itu penggugat maupun tergugat. Bukti yang diajukan penggugat harus didahulukan. Jika semua syarat pengaduan telah terpenuhi, maka hakim tersebut menyidangkan pengaduan tersebut, menyuruh penggugat untuk bersumpah. Jika pihak tergugat tidak mau bersumpah, bahkan meminta hakim untuk mengambil sumpah dari penggugat, apakah permintaan ini dikabulkan? Putusan hukum karena tidak mau bersumpah. Ketika hakim meminta tergugat untuk bersumpah namun ia menolak, maka hakim menjatuhkan putusan dengan kemenangan di pihak penggugat. Kapan pihak tergugat harus bersumpah? Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa waktu bersumpah bagi tergugat adalah ketika ia diminta untuk bersumpah. Dalil mereka adalah keumuman hadis yang menyatakan bahwa tergugat harus bersumpah. Bagaimana bentuk sumpah yang harus diucapkan? Jika hakim meminta salah satu dari dua orang yang bertikai bersumpah, maka sumpah tersebut adalah dengan nama Allah. Adab-adab bersumpah. Jika salah seorang yang bertikai diminta hakim untuk bersaksi, maka sebelum orang tersebut bersumpah, hakim dianjurkan untuk terlebih dahulu menasihatinya dan memperingatkan terhadap bahaya dan dosa dari sumpah palsu atau bohong. Satu saksi dan sumpah. Jika penggugat hanya bisa mendatangkan satu saksi, padahal dalam perkara yang sedang disidangkan membutuhkan dua saksi, maka apakah boleh bersumpah dengan mengganti saksi yang satunya? Para ulama dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa tidak bisa menggunakan sumpah sebagai ganti saksi. Artinya penggugat tetap diharuskan melengkapi jumlah saksi. Jika tidak mampu, maka giliran tergugat untuk memberi sumpahnya. Penggugat dan perihal saksi yang didatangkan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bukti bagi penggugat adalah adanya saksi. Bolehkah keputusan hakim didasarkan
pada apa yang ia ketahui. Jika seorang hakim betul-betul mengetahui hakikat kasus yang diajukan kepadanya, maka ia tidak bisa memutuskan kasus tersebut hanya berdasarkan pengetahuannya. Keputusan hakim tidak bisa menghalalkan yang diharamkan atau mengharamkan yang dihalalkan. Jika semuanya telah terpenuhi, baik saksi yang dihadirkan penggugat atau sumpah yang diucapkan oleh pihak tergugat, maka hakim harus mengambil keputusan. Pahala bagi hakim yang adil. Seorang hakim harus berusaha bersungguh-sungguh untuk mengenali kasus yang ia tangani, lalu memutuskan sesuai dengan ijtihad bahwa itulah yang benar. Ummu Salam berkata bahwa Rasulullah bersabda, menurutku dialah yang benar, karena itu aku putuskan dialah yang menang dalam perkara ini. Hadis riwayat Bukhari. Satu hakim masuk surga dan dua hakim masuk neraka. Syarat untuk menjadi hakim adalah mengetahui masalah halal dan haram dalam hukum Islam, memiliki kemampuan untuk mereferensikan berbagai persoalan dengan sumber-sumber hukum Islam, dan mampu mengambil hukum dari berbagai masalah yang ia tangani. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.